kedah kita perhatosaken supados anggenipun kita tawasul menika mboten keblabasan. Tawasul utawi wasilah niku namung perantara. Nek jenengane perantara niku mboten tujuan. Ngoten nggih. Perantara niku mboten tujuan. Kados wingi dipun contohake nek awake dhewe niku ajeng teng Bawen. Tujuane iki ya Bawen. Ngoten. Lah sepeda motor, angkutan, mobil itu hanya perantara. Maka nek awake dhewe kok terus menjadikan perantara itu sebagai tujuan, itulah artinya salah keblabasan. Nah, ingkang pertama ingkang dipun dawuhaken dening para ulama, ingkang dawuhipun Syekh Maliki, Syekh Alwi Al-Maliki ting Saudi rumiyin almarhum al-mahfur lah niku dawuhake tawasul itu adalah ahadu turuqid du'a. Tawasul itu menjadi salah satu cara, metode dalam berdoa. Wingi dipun aturaken awake dhewe ndonga tanpa tawasul itu yo mesti tekani Gusti Allah niku Maha mendengar, Samiun Basirun kan. Ning nek awake dhewe tawasul iku menjadi salah satu cara thariqah kita dalam mengetuk pintu-pintu sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padha tekane ning cepete beda, ngoten. Padha tekane ning prioritasnya itu berbeda. Oleh sebab awake dhewe nganggo tawasul. Ibarat awake dhewe ngajoke proposal, nek awake dhewe ngajoke dhewe karo lewat bantuan dewan misalnya, ya mesti akan beda prioritasnya. Itulah tawasul. Wa babun min abwabit tawajjuhi ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul atau wasilah itu menjadi salah satu pintu dalam bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Tawajuh itu adalah menghadap kepada Allah Ta'ala. Nek cara bahasane gampang memahami ya mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tawasul wasilah itu ya bagian dari ibadah. Karena ketika kita tawasul kita ingat bahkan menyebut nama Nabi, kita ingat bahkan menyebut nama asma-asmanipun Gusti Allah, kita ingat bahkan menyebut nama-nama orang-orang yang solih kan gitu. Apalagi orang solih itu diantaranya adalah orang tua kita kan gitu. Orang tua kita. Jadi nek nggon tawasul itu mau enten tawasul dengan orang solih. Orang solih diantaranya juga termasuk orang tua. Jadi orang tua itu nyuwun sewu, meskipun banyak sekali kekurangan. Mungkin kan ada orang tua kadang nek dibandingi kadang awake dhewe yo ngrasake sifate wong tua niku kadang yo jengkel kadang anyel. Ning tetep wong tua niku duweni kemuliaan, kehormatan yang harus kita jaga. Maka mereka pun dalam konteks tawasul itu ya termasuk orang solih. Misalnya awake dhewe kok duweni hajat tertentu niku aja sampai lali njaluk donga, njaluk restu karo wong tuwa. Ngoten. Sinaosa wong tuane iki yo nganyelke sonajan wong tuane awake dhewe niku mungkin jengkelake. Muga-muga lak ya orane kadang kan nggih enten. Sak rupa-rupane sak jengkel-jengkelake wong tuwa, tapi dia punya posisi kehormatan. Maka nek awake dhewe kok duweni hajat iku aja sampai lali njaluk izin, njaluk napa jenengane restu, nyuwun donga restunipun saking wong tua. Makanya nak sampai nggon ilmu fikih, kena awake dhewe masuk ning ranah hukum fikih, ning bab pernikahan itu. Jadi misalkan ning bab pernikahan kan di antara rukun dan syarat dalam pernikahan itu kan ada wali. Lah wali itu kan orang tua. Nek wong wadon harus ada wali. Wali itu orang tua dalam hal ini bapak. Di dalam wali itu tidak ada kriteria wali itu harus orang soleh, karena wali itu memiliki tadi sifat kehormatan dan kemuliaan bagi anaknya. Maka seorang wali yang fasik pun itu boleh menjadi wali pernikahan. Jadi misalnya ono wong wadon pengen nikah, bapak ini ku ahli maksiat sekalipun, sing penting Islam, ngoten nggih. Wong wadon muslimah duwe bapak muslim senajan bapak iki ahli maksiat,
itu tetap berhak untuk menjadi wali, dan memang ya itu harus menjadi wali. Itu nek wali, karena wali itu harus orang tua. Kenapa? Meskipun dia seorang fasik, pendosa besar sekalipun, tetap harus atau berhak untuk menjadi wali. Nek syahadah kan ada wali, ada syahid. Syahid itu saksi. Nek saksi dalam pernikahan itu dianjurkan untuk mencari saksi yang betul-betul solih. Beda nih, nek wali ahli maksiat boleh, nek saksi itu harus, bahkan para ulama itu ada mengatakan harus adalah saksi yang solih. Bahasanya pun nama baiknya terjaga, marwah muruahnya terjaga. Ojo sampai saksi itu adalah ahli maksiat. Meskipun nek goleki wong sing bener-bener suci tenan tanpa dosa ya tidak ada. Tapi paling tidak menurut pengetahuan kita orang itu adalah solih, ya cara maksiat ki ya maksiate sithik ning akeh le ibadahi. Nah, ini kok nek saksi ini nek wali arep ahli maksiat karena dia orang tua tetap menjadi wali. Itulah nek ning bab fikih. Maka termasuk wasilah itu termasuk wong tua mau, ya kan? Wong tua itu senajan mungkin banyak dosa, kalau kita punya hajat ya jangan lupa kita meminta doa pangestu niku, doa restu. Wasul malih tinggon tawasul niku termasuk pintu dalam bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Lah fal maqsudu al asli, maksud dari tawasul, maksud yang asli, al hakiki, yang hakiki. Jadi esensi dari kita berdoa, tujuan maksud utama kita dalam beribadah itu adalah huwallahu subhanahu wa ta'ala, tetap kepada Allah. Wal mutawassalu bihi, mutawassal bihi itu adalah barang atau sesuatu, nama yang digunakan untuk tawasul. Innama hiya wasitatun aw wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah menjadi sebuah wasilah. Lah niki wa man i'taqada ghaira dzalika faqad asyraka. Orang yang berkeyakinan yang bukan demikian itu maka telah berbuat syirik. Jadi tawasul sing keblabasan iku iso ndadekake syirik. Hati-hati ning kados niku. Awake dhewe diperintah kon tawasul ning surat Al-Maidah ayat 35 niku wa batahu ilaihil wasilah. Ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah itu wasilah. Ning anggonipun wasilah ya mau wasilah ki ya wasilah. Perantara itu ya perantara, ojo sampai diyakini sebagai sebuah maksud yang utama. Makanya kalau rumiyin, kalau wingi pas Sabtu kita contohaken awake dhewe ning dokter misalnya. Ning dokter berobat, njaluk obat, dikei obat, kei resep terus tuku obat. Terus awake dhewe ngombe obat iku mari, ngoten. Terus cerita ning wong-wong, wah alhamdulillah wis mari nek ora krana, misalnya aku nek ora preksa ning Pak Dokter A iku kira-kira ya ora mari, misalnya ngoten. Jadi akhirnya sampai kita itu menisbatkan sembuhnya kita itu kepada dokter, bukan kepada Allah. Lah bahasane kutune piye? Ya alhamdulillah diparingi mari lumantar periksa ke Dokter A misalnya. Alhamdulillah mari lumantar mangan obat iki, ya misalnya itu obat iki lho sing gawe perantara aku dadi sehat. Nek iki lho obat sing gawe aku sehat, iku wis keliru, secara bahasa keliru. Makanya kenapa bahasa kita itu penting dalam mengolah ketika hubungannya dengan masalah akidah. Wasilah oke, memang itu perintah, tapi ojo sampai salah dalam berkeyakinan, kan gitu. Maka kenapa ketika Nabi sinten menika Nabi Ayub nggih sing diparingi coba musibah sakit bertahun-tahun sampai kulite do menapa nika do gatelen, ya kan. Gatelen niku sampai bertahun-tahun gitu. Itu diperintah oleh Allah tetap kon wasilah. Itu awalnya Nabi Ayub itu tidak pernah mau berdoa, ya kan, bahkan dia merasa malu karena dia sebagai seorang nabi kok njaluk
ndonga ning Gusti Allah. Akhirnya ditegur oleh Allah kon tetep ndonga tur tetep nganggo wasilah. Wasilah napa niku ayat Al-Qur'an iku dipun sebataken urkut apa sikile niku samparane niku kan nginjakake teng bumi kan. Jadi sikile diinjek ning bumi terus bumine mengkokake banyu ku gawe adus terus ge mari. Ngoten. Ikulah wasilahipun sinten Nabi Ayub dalam meminta kesehatan, kesembuhan sakitnya dari kepada Allah Ta'ala. Tetap nganggo wasilah njejeke banyu apa njejeke sikil ning tanah terus muncullah air digunakan untuk mandi maka kemudian menjadi sembuh. Padha awake dhewe ning dokter dikai obat ya kan terus mari ning tetap harus punya keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya ning ayat nika fahuwa yashfi kan gitu apa? Saya malah lupa tadi. Jadi Allah itu yang memberikan kesembuhan kan gitu. Terus niki yang pertama, termasuk awake dhewe misalnya contoh wingi-wingi dicontohake awake dhewe kok sowan ning kiai terus dikai banyu barokah, banyu doa niku ya itu sebagai hanya wasilah. Jangan sampai kemudian kita terlalu mensakralkan iki banyune kiai mesti ampuh, ngoten ampun. Jadi ya iki wasilah. Ini kita yakini itu ada unsur barokahnya ya. Kita yakini ada unsur barokah, tapi jangan meyakini keberkahan itu menjadi maksud al-asli al-hakiki, karena al-maksud al-hakikinya adalah tetap Allah Ta'ala. Ini yang pertama catatannya. Terus nomor kali pun anal mutawassalu bihi ma tawassala bihadhil wasithah ila li mahabbati liha wa tiqati anna subhanahu wa ta'ala yuhibbu. Maksudipun gampangane perkara atau sesuatu atau nama yang kita gunakan dalam bertawasul itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan dalam rangka bertawasul untuk mendapatkan cintanya Allah. Gampangane ya perkara sing apik tur ya awake dhewe ning nglakoni kanggo perkara sing apik. Makane kaya wingi asmane Gusti Allah itu mesti ya apik kan gitu. Orang-orang soleh itu ya apik. Ini nek awake dhewe tawasul kok ora karo wong sing ora soleh, ya berarti tidak pas. Harus orang soleh. Tawasul dengan amal soleh itu sendiri. Nah, gitu. Nek tawasul kok nganggo apa jenengane amal yang tidak soleh, ya berarti tidak sesuai. Yang sesuai adalah kita bertawasul dengan nama, sifat, kemudian barang yang itu dicintai oleh Allah dan dalam rangka menjalankan mengharapkan cintanya Allah. Kalau itu bukan yang seperti itu, maka akan menjadikan manusia atau orang yang tawasul itu semakin jauh dari syariatipun Gusti Allah. Misalnya awake dhewe tawasul ning dukun, misalnya, padahal dukun atau seorang peramal ya, peramal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini ada tawasul ning kiai bener nggih, boten kiai, ya bukan dukun yang menjelma kiai, tapi kiai bener-bener kiai yaitu boleh. Tapi nek ning dukun baru tidak boleh. Ning peramal terus akhirnya mengira-ngira jebule ora pas gitu. Makanya nek ning hadis Kanjeng Nabi nika wong kok percaya karo dukun ya kan, iku agamane ilang, ya kan agamane ilang. Bahkan wonten hadis ndawuhake menapa ibadah salate 40 dina mboten dipun tampa. Nah niku lek percaya karo dukun. Makanya niku hati-hati. Sing saiki sing akeh niku kadang mongke wong peh pinter, wong peh pinter mesti bahasane pinter ngoten nggih, terus dianggap kiai, kadang kan ngoten. Akhirnya malah niku campur aduk antara dia sebagai seorang dukun dengan panggilan seorang kiai ngoten. Dukun diceluk Gus misalnya, dukun diceluk kiai, dukun diceluk syekh. Nah, itu kan akhirnya ada apa nak bahasa niku talbis, pencampuran yang hak dengan yang batil. Akhirnya begitu ada kasus sing entuk nama buruk agama Islam secara umum atau para kiai kadang gitu. Niku nomor kali. Nomor 3 pun anal mutawassalu law ittaqada anna man tawassala billah yanfa'u wa yadur bi nafsihi min Allahi
faqad asyaraka. Ini yang ketiga. Apabila seorang yang mutawasil ya, orang yang bertawasul apabila meyakini barang atau sesuatu yang digunakan tawasul itu secara sendirinya bisa memberikan manfaat ataupun mandorot, sebagaimana tadi di awal. Jadi misalnya obat, kita meyakini obat inilah yang menyembuhkan, itu tidak boleh. Atau misalkan bahkan mungkin orang-orang yang punya apa jenengane benda-benda keramat, misalnya ake, cincin, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai wah iki lho aku ake iki misalnya sekti ampuh, aku nak nganggo iki numpak motor ora tahu tiba, misalnya tiba ya ora apa-apa, misalnya ngono iki lho. Kadang hal-hal semacam itu kan katanya sepele, ini kadang tadi bisa mengantarkan kita kepada kemusyrikan. Bahayanya ngoten niku. Ya itu hanya sebagai sebuah wasilah saja lah kan gitu. Ibaratnya awake dhewe pengen masak yaiku pesone ngoten mawon. Kados di zaman penjajahan dulu, kiai ndongani bambu runcing, akhirnya nek sing duwene keyakinan iki lho bambu runcing iki sing gawe merdeka, bambu runcing inilah yang menyelamatkan kita, itu ya salah secara akidah nih. Tapi kalau dengan wasilah ini atas doa kiai diurani bambu runcingnya jadi wasilah kita menjadi menang. Nah itu kan itu beda lagi cara memahaminya. Maka disitulah jangan sampai kita meyakini atau kalau kita bertawasul punya sesuatu barang yang kita pandang keramat, kemudian benda itu yanfa'u wa yadurru. Jangan sampai beranggapan ini bermanfaat atau bermandarat. Kemanfaatan dan kemandaratannya itu kembali kepada Allah. Artinya yo nek pas untung yo dadi selamat, nek ora untung ya tetep arep nganggo akeh ya tetep tiba ya lorongan gitu. Arep nganggo akeh dibacok ya tetep mempan kan gitu. Nek pancen Gusti Allah niku ngersakake ampuh arep ora nganggo akeh ya tiba ya delalah ora apa-apa. Ngono itu dibacok ya delalah ora pan gitu. Biasanya ya tetep nek dibacok ya empan. Tapi misalnya ada orang yang seperti itu kan bisa jadi karena semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Wong nyatane di kisah-kisah para nabi kan juga ada. Nabi Ibrahim niku dibakar ya ampuh gitu. Nabi Ibrahim dibakar ya ampuh. Terus tapi di satu sisi istri Firaun Asiyah ya dicemplungke ning gorengan ya tetep mateng kan gitu. Saanake tetep mateng, tetep mati di dalam penggorengan, meskipun Asiyah itu dikenal sebagai seorang yang taat beribadah. Bahkan para sejarawan atau bahasane ulama-ulama sejarah itu mengatakan yudha iki wali kan gitu. Wali bahasane wali, orang itu taat dalam beribadah meskipun dalam lingkungan orang yang banyak penuh dengan kemaksiatan, tapi dia dicemplungin ning penggorengan ya mateng kan gitu. Bahkan Kanjeng Nabi kita contohaken kalau ini sak hebat-hebatnya Kanjeng Nabi di perang Uhud niku ya tetap terluka. Kanjeng Nabi ketika dakwah teng Taif niku nggih diantemi watu ya tetap terluka. Tapi di perang Badar Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan meskipun dengan jumlah yang sedikit, peralatan perang yang apa adanya ini tetap perang. Maka kesaktian keampuhan itu ya kembali kepada Allah, bukan pada barang yang dimiliki. Oleh itulah pentingnya kita memahami bertawasul atau wasilah itu seperti itu. Jangan sampai kita kebablasan, tapi juga jangan sampai kemudian antipati kepada tawasul, sehingga ketika ada orang bertawasul langsung kita anggap syirik. Nah, itu juga berarti kita mengingkari salah satu ajaran dari Al-Quran itu sendiri. Tapi ketika kita kebablasan ya berarti kita telah melanggar batas-batas yang sudah ditentukan. Makanya termasuk kadang kula niku kadang ya sok jengkel, misalnya awake dhewe iki ziarah teng makbarah terus diarani syirik, diarani awake dhewe njaluk ning wong mati. Yo kita nyuwune tetep ning Gusti Allah, wasilah ziarah sowan ning wong sing saleh yang sudah dimakbarahkan di
situ. Tapi nek awake dhewe njaluk wong sing dikubur ning kono ya tetep syirik. Misal arep iku awake dhewe ziarah ning wali terus njaluk Mbah Wali kula nyuwun paringono slamet, ngono ya tetep syirik ngoten. Nek njaluke Gusti Allah ya Allah mugi paringono slamet kanthi wasilah kula ziarah teng makbaripun Mbah Wali yaitu itu wasilah. Jadi nyuwune tetep ning Gusti Allah, ziarahnya sebagai wasilah. Nek ziarah terus njaluk sing dimakbarake teng mriku senajan sing dimakbarake teng mriku niku wali bahkan nabi ya juga salah. Itulah pentingnya kita belajar karena wasilah itu berkaitan dengan niat kita dalam melakukan sesuatu ibadah atau doa. Lah ini apalagi ini kaitannya dengan masalah akidah, maka nek keblabasan ya bahaya, nek menolak ya berarti menolak salah satu ajaran dari Al-Qur'an. Makane hati mekaten Bapak Ibu niki pun jam 6 kurang sekedhik nggih mboten napa-napa kita pungkasi menika hadis atau pembahasan terakhir dari bab niat. Insyaallah Sabtu depan kita masuk di bab kedua tentang bertaubat. Oh monggo.